掌控了虚空奥义。九炎龙王留下了传承，教主接下来有何打算？只有本王之血才可以开启。千年了。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Donghua Wanjie Zhejun atau Babayun Fei guys. Kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutan si Abang Yun Fei? Nah, di part 174 kali ini kita semua bakal melihat Yun Fei bersama Ao Tian mencari harta warisan ayahnya si Hao Tian. Tapi muncul lagi dua pengkhianat guys. Wow, kali ini ada dua nih. Siapa mereka ya? Penasaran kan? Berdasarkan part terakhir kita sudah menyisikan Yun Fei sama Ao Tian berhasil mencapai puncak Gunung Longshan. Beda sama Pangeran Yunlong dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak bisa masuk dan berujung terhempas. Tapi gak lama dari itu, Ao Tian mendapatkan kekuatan dari Batu Naga yang ada di sana guys. Jelas membuat Yun Fei senang dong. Tidak mau kalah, dia juga berkultivasi dan mempelajari teknik-teknik baru yang ada di sana. Wah, sekuat apakah dia nanti? So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu, para tetua yang berada di luar kelihatan sangat bangga sama si Yun Fei. Soalnya udah setengah bulan ini, bunga Taoisme terus bermekaran. Dan Yun Fei juga sudah memahami misteri dari 8 Raja Naga Kuno. Sampai-sampai mereka juga mulai percaya kalau emang Yun Fei ini seseorang paling jenius yang pernah ada di muka bumi. Ditambah mereka yakin Yun Fei dan teman-temannya bakal benar-benar mendapatkan restu dari leluhur klan naga, karena sampai saat ini mereka masih belum juga keluar. Nah, kita beralih lagi ke sisi Yun Fei yang sedang berlatih di puncak Gunung Longshan. Si Ao Tian kelihatan sangat serius dan dia pun berhasil mendapatkan restu dari sang leluhur. Tapi ketika dia terbangun, dia sedikit bingung guys, karena Yun Fei tidak ada di sekitarnya. Namun tidak lama dari itu, secara tiba-tiba Yun Fei muncul di hadapannya. Sekarang Yun Fei sudah memahami yang namanya teknik kekosongan guys. Jadi dia bisa seenaknya masuk ke dalam retakan spiritual gitu. Wah, ini salah satu teknik yang dia dapatkan kemarin. Ao Tian iri dan ingin meminta Yun Fei mengajarkannya. Tapi setelah diajarkan teorinya atau ilmunya, Ao Tian gak bisa ngerti guys. Ya karena emang dia masih belum cukup mampu. Yun Fei penasaran apakah Ao Tian berhasil mendapatkan restu. Dengan pedenya dia mengiyakannya. Alhasil Yun Fei mengajaknya agar segera kembali karena mereka masih harus mencari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya Ao Tian. Pada akhirnya mereka berhasil keluar dari medan perang kuno guys. Mereka pun langsung disambut oleh para tetua inti di sana. Dan tentu mereka senang dong. Yun Fei bertanya kalau berarti sekarang Ao Tian sudah resmi menjadi tuan muda kan? Soalnya dia sudah mendapatkan persetujuannya. Para tetua mengiyakan hal tersebut. Mereka juga langsung memberikan hormat dan salam kepada tuan muda baru mereka. Ao Tian menginginkan beberapa sumber daya di klan naga ini. Dengan senang hati para tetua mengizinkannya. Jadi sekarang si Ao Tian bebas mengambil sumber daya apapun itu. Sebenarnya si Ao Tian memiliki tujuan guys, yaitu mencari warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Para tetua mendengarnya tentu kaget. Soalnya mereka juga tidak pernah mendengar hal itu. Tapi Ao Tian tahu guys, warisan itu tersimpan di kediaman lamanya yang ada di klan naga. Para tetua inti menjadi tenang dong. Soalnya semenjak awal si Raja Naga Api meninggoy, mereka semua itu langsung menyegel rumahnya dan tidak membiarkan seorang pun masuk.
Jadi kemungkinan harta yang ditinggalkan oleh si ayahnya itu masih ada di sana guys. Mereka pun segera bergegas pergi ke sana. 九炎龙王留下了传承，教主接下来有何打算？ Sesampainya mereka ke depan istana kuno Raja Naga Api, ternyata benar perkataan dari para tetua inti kalau istananya sudah disegel. Salah satu dari mereka menggunakan kekuatannya untuk membuka formasi di sana. Pada akhirnya, mereka pun sampai ke pintu masuk istana. Ao Tian membuka segel pintu itu dengan energi spiritualnya guys. Setelah gerbangnya terbuka, dia mengajak Yun Fei buat masuk ke dalam. Sementara itu, dia juga menyuruh para tetua yang lain untuk berjaga di luar. Tapi salah satu tetua inti klan naga mencoba bernegosiasi dengan pengen ikut melihat ada apa sebenarnya di dalam. Ao Tian tidak mengizinkannya guys. Ya, dengan tujuan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ao Tian dan Yun Fei pun bergegas masuk ke dalam. Namun, apa yang terjadi? Secara tiba-tiba setelah mereka berdua masuk, pintu istana di sana pun langsung tertutup kembali dan mengaktifkan formasi segel yang sangat kuat. Jelas para tetua inti terkejut bukan main. Tidak menyangka formasi segel ini sangatlah kuat. Kita beralih lagi ke sisi Yun Fei dan Ao Tian yang udah sampai di dalam guys. Tapi karena terlalu luas, Yun Fei sangat bingung. Di manakah warisan peninggalan ayahnya Ao Tian berada? Ao Tian sangat hafal tempatnya guys. Dia cuma menggunakan sedikit energi spiritualnya buat membuka sebuah segel yang berada di sebuah pintu lagi. Jelas Yun Fei melihatnya kaget. Ternyata kedua orang tuanya Ao Tian sangat berhati-hati ya. Beda sama anaknya nih. Ditambah lagi ternyata ruang rahasia ini hanya bisa dibuka oleh darah keturunan dari sang ayah. Karena mereka tidak mau buang-buang banyak waktu, akhirnya mereka pun masuk ke dalam ruang rahasia itu. Yang ternyata guys, di dalamnya ada sebuah kotak harta misterius memancarkan aura kekacauannya sangat kuat. Dijelaskan juga sebenarnya isi dari kotak itu adalah senjata kekacauan. Jadi senjata ini lahir dari asal mula kekacauan. Jika Yun Fei yang memiliki kekuatan kekacauan bisa mendapatkannya, maka pastinya kekuatannya itu bakal meningkat pesat. Memang Ao Tian sedikit menyesal karena dia tidak bisa memurnikan bunga kekacauan bahkan menjadi tubuh kekacauan itu sendiri. Soalnya jika dia bisa memurnikan bunga kekacauan dulu, maka pasti dengan tubuhnya sekarang, dia tuh nggak bakal terkalahkan guys. Yun Fei mendengar itu sedikit tersinggung. Soalnya dialah yang sudah mendapatkan bunga kekacauan itu. Dia beralasan kalau dulu kan dia juga membantu Ao Tian untuk menciptakan tubuh kekacauan. Jelas Ao Tian mendengarnya senanglah. Tanpa basa-basi, dia pun mengajak Yun Fei untuk maju dan memurnikannya. Dengan kekuatan Yun Fei sekarang, dengan mudah dia bisa menghancurkan segel yang ada di sekitarnya guys. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba, ada seekor naga yang menyerang Yun Fei dari belakang. Yun Fei menyadarinya langsung menghindar. Yang ternyata naga itu adalah tetua inti, yaitu Raja Naga Darah. Dia sedikit terkejut karena Yun Fei yang bisa menghindari serangannya. Di satu sisi sebenarnya Yun Fei juga kaget sih. Memang dia sudah menebak Raja Naga Darah itu orang yang licik. Ternyata sudah ribuan tahun, Raja Naga Darah ini pengen sekali mendapatkan senjata kekacauan guys. Alhasil dia pun langsung memadatkan kekuatannya dan pengen membantai Yun Fei. Tapi sayang Yun Fei tidak takut mengeluarkan cangkir ilahi membuat Raja Naga Darah kesulitan sehingga tuar. Terjadilah portal ngesengit di antara mereka. Tetapi sudah kelihatan kalau Yun Fei lebih mendominasi
Dia bahkan mengurung Raja Nagadara dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Tapi apa yang terjadi guys? Secara tiba-tiba, Ao Zheng itu muncul di sana dan mengambil harta senjata kekacauan. Aduh, muncul lagi dia ya. Dia bahkan menunggu momen-momen ini selama ribuan tahun. 千年了。 Wah. Terungkap saja, para tetua inti ini ternyata tidak ada yang bisa dipercaya guys. Lihat saja nanti, Lord kita Yunfei akan melawan dua tetua inti sekaligus. Ini bakalan seru. Buat kalian semisal kepo gimanakah kelanjutan pertarungannya, coba kita lihat di bagian spoiler aja deh. Buat part 175 yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Yunfei benar aja guys, bakal bertarung melawan dua tetua inti sekaligus dengan pedang baru tapi dia langsung menyerang mereka dengan tebasan pedang. Dan itu masih bisa ditahan guys. Terlebih lagi, kedua tetua ini sekarang bekerja sama untuk menghabisi Yunfei. Tidak buang-buang banyak waktu, para tetua kroco ini mengaktifkan formasi teleportasi dan mencoba kabur. Wah, kalau sampai kabur bisa gawat. Karena Yunfei akan kehilangan harta senjata kekacauan itu guys. Wah, bahaya. Kita tunggu lagi di part 175 Wen Jie Zhejun. Seru sekali buat tahun satu ini. Update kalau kalian suka dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.